pemerintah desa. Ini semua nanti juga menjadi sumber korupsi. Tapi kalau bisa diatasi dengan baik, bisa dicegah, ada edukasi yang terus-menerus tentang anti korupsi, maka ini juga akan berlangsung dengan baik. Jadi yang kelima, masalah edukasi. Jadi edukasi ini bisa juga di setiap kementerian, di setiap departemen, di setiap lembaga-lembaga pendidikan, itu juga bisa disisipkan. Ya, tidak harus yang di sekolah, tidak harus lewat kurikulum. Tapi guru siapapun sebetulnya bisa mengajarkan, menyisipkan tentang korupsi. Bahwa korupsi itu merugikan negara, merugikan rakyat. Jadi dengan demikian, korupsi di era Presiden Prabowo merupakan hal yang mendapat perhatian utama. Kabinet Merah Putih yang baru dilantik terus-menerus boleh dikatakan mendapat pembekalan, mendapat pengarahan dari sang Presiden Prabowo Subianto. Mengapa tidak? Karena sebelum dilantik, dia juga sudah dipanggil satu persatu, juga mendapatkan pembekalan. Apa pembekalan utamanya? Yaitu satu, masalah korupsi. Nah, pada saat selesai pelantikan, pada sidang kabinet yang pertama itu juga ada pembekalan atau boleh dikatakan itu pengarahan. Satu di antara isinya juga tentang korupsi. Belum genap 1 pekan, Presiden langsung memboyong seluruh kabinetnya beserta dengan badan dan pengurus pengawas dari kepresidenan dibawa ke Magelang. Orang banyak menyebutnya retreat. Retreat itu apa sih sebenarnya? Retreat itu sebetulnya menjauhkan dari tempat keramaian, ya, untuk melakukan introspeksi, ya, untuk melakukan, ya, ada semacam kegiatan-kegiatan yang memperbaharui, ya. Tapi satu hal lagi yang ada di dalam kegiatan itu, ya, di dalam retreat yang ada di Magelang, di tempatnya para taruna-taruni melakukan studi militer di Akmil itu, yaitu masalah korupsi juga ditekankan, ya, yang memberikan pengisian materi itu ada dari Kapolri, ya, ada dari BPKP, BPK, plus P-nya itu. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Juga dari Kejaksaan. Nah, sungguh luar biasa. Jadi korupsi di zaman Prabowo ini boleh dapat dikatakan mendapat perhatian secara khusus. Ya, korupsi di Indonesia memang boleh dikatakan terus-menerus ada, ya, sejak zaman presiden-presiden yang lampau. Ya. Tapi mengapa sampai korupsi ada? Nah, sebetulnya korupsi itu ada hanya disebabkan oleh satu hal, yaitu ketika dunia, ketika rakyat mengenal adanya organisasi sosial. Ya, setelah organisasi sosial itu muncul, ya, korupsi-korupsi juga mulai ada dan menjadi lebih ada lagi setelah ada dalam bentuk kerajaan, negara, itu lalu korupsi-korupsi muncul. Jadi di dalam sebuah pemerintahan korupsi itu ada sebetulnya hal yang wajar. Karena memang munculnya korupsi gara-gara sebuah organisasi.
organisasi yang sifatnya modern itu. Nah, ini mengapa terjadi korupsi di negara-negara yang boleh dikatakan maju seperti negara yang berpredikat republik. Ya, sebetulnya ini terjadi gara-gara masalah, ada yang faktornya kelemahan dari masalah hukum, ada yang karena masalah ketamakan manusia. Nah, di Indonesia ya, lembaga transparansi internasional itu pernah memberikan penilaian kepada Indonesia yang cakupannya termasuk tinggi ya, karena masuk kategori 33 sampai 100 penilaiannya tentang korupsi di Indonesia. Nah, transparansi independen internasional ini yang menilai tentang korupsi-korupsi di negara-negara. Sebetulnya Indonesia bukan dinilai tentang korupsinya oleh transparansi internasional ini, lembaga itu, tetapi juga Bank Dunia ya, itu juga memberikan kritik tentang korupsi di Indonesia, tetapi ini tidak pernah bisa diatasi dengan baik. Nah, tentu para pemateri yang ada di Magelang yang memberikan ke Kabinet Merah Putih itu tentu memberikan paparan-paparan yang luar biasa. Paling tidak dia memberikan contoh adanya keberanian untuk mencopot ya stafnya yang melakukan kesalahan karena korupsi. Itu yang dicontohkan. Tetapi Pak Prabowo sendiri dengan memberikan penekanan tentang korupsi, ya, anti korupsi, ya, mengatasi korupsi, ini kalau betul-betul terjadi, ya, maka Indonesia boleh jadi menjadi negara yang mendapat perhatian dunia. Karena dengan adanya retreat selama 3 hari atau 4 hari plus pemberangkatan itu tentu sudah dilihat oleh dunia. Apalagi satu di antara sesi yang paling utama itu adalah mengenai korupsi. Ya, anti korupsi, pemberantasan korupsi. Ya. Hal ini tentu dipikirkan secara matang, secara baik oleh Presiden Prabowo. Ya. Menurut pemikiran saya, kalau korupsi betul-betul berkurang secara signifikan di Indonesia, terutama secara kabinet, selama 5 tahun tidak ada korupsi, ataupun kalau ada korupsi dari para pejabat negara itu, para menteri, gitu ketahuan langsung dicopot, nggak usah menunggu pembuktian melalui pengadilan. Banyak ketahuan langsung copot, segera diganti. Itu kan Presiden juga menyatakan seperti itu, artinya yang tidak mau bekerja dengan baik, yang tidak mau untuk mementingkan kepentingan rakyat, kerjanya tidak optimal, ya daripada nyusahkan lebih baik mengundurkan diri atau dicopot. Nah, jadi kalau mungkin dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun pertama Kabinet Merah Putih ini terlihat bersih, maka ada peluang, ya, ada peluang para investor datang untuk memberikan ya modalnya ke negeri tercinta Indonesia ini. Ya. Jadi ini terjadi dengan mulus, ya, investor-investor asing pasti akan berdatangan. Karena dimanapun orang-orang yang bersih, negara yang bersih, berarti orang-orangnya juga dapat dipercaya ya, untuk mengelola keuangan.
Ya, keuangan ini kalau dikelola dengan baik, maka betul-betul dapat mensejahterakan rakyat. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, ya satu, perlu penguatan hukum. Ya. Jadi hukum ini siapa yang paling bertanggung jawab? Mestinya KPK. Ya, karena dia memiliki tugas untuk pemberantasan korupsi. Ya. Jangan sampai KPK lengah. Ini harus dengan cepat. Ya. Sebetulnya bukan hanya KPK saja yang bisa memberikan penguatan tentang pencegahan korupsi. BPK, BPKP ini juga bisa, ya, karena dia senantiasa mengaudit ya, lembaga-lembaga negara, pemerintah baik pusat maupun ke daerah-daerah. Itu juga ada inspektorat yang memeriksa keuangan negara. Kalau itu mau melakukan dengan baik dan begitu dilaporkan, juga mestinya perlu segera ditindaklanjuti. Nah, sudah 2. Lalu saya teringat pada zaman Ahok jadi gubernur, yaitu adanya transparansi. Nah, jadi pemerintah memang perlu melakukan transparansi. Ya, transparansi penggunaan dana negara ini. Ya. Jadi mestinya setiap hal bisa dikemukakan dengan baik. Lalu yang lebih penting lagi, karena saat ini zaman digitalisasi, jadi ini yang keempat, itu juga perlu bahwa para pejabat ini dalam urusan dari rakyat itu tidak perlu bisa berhubungan secara langsung, cukup dilakukan dengan model digitalisasi. Ya. Pada zaman Presiden Joko Widodo dalam mengurus surat, sebetulnya sudah baik. Ada satu pintu untuk mengurus perizinan-perizinan. Tapi entah bagaimana kok pelaksanaannya juga mengalami kesulitan. Saya sendiri pernah mengalami dalam mengurus sebuah lembaga yang saya dirikan bersama dengan teman-teman. Pada mulanya sih gampang. Tapi ujung-ujungnya ada yang susah, tidak bisa masuk melalui kantor satu pintu itu. Ya. Jadi ini yang menjadikan akhirnya ya bisa terjadi negosiasi. Ya. Jadi sekali lagi masalah transparansi di era digital ini. Karena juga ada Menteri Komunikasi dan Digital, maka ini perlu dikembangkan dengan baik. Jadi setiap kegiatan mestinya dapat dilaporkan, dapat dipublikasikan, sehingga masyarakat, rakyat tahu tentang penggunaan negara. Ya, jangan sampai misalnya uang untuk makan bergizi yang berjumlah sekian triliun, bisakah diunggah hasilnya setiap bulan ya ke miliknya instansi yang menggunakan, lalu masyarakat, lalu rakyat ikut melihat. Ya. Begitu juga penggunaan keuangan yang ada di tingkat pemerintah daerah, di desa, yang sekarang juga ada dana cukup besar, ya, sampai miliaran rupiah. Kalau nanti presiden ini juga mungkin akan menambah jumlah ya yang masuk ke pemerintah desa. Ini semua nanti juga menjadi sumber korupsi. Tapi kalau bisa diatasi dengan baik, bisa dicegah, ada edukasi yang terus-menerus tentang anti korupsi, maka ini juga akan berlangsung dengan baik. Jadi yang kelima masalah edukasi. Jadi edukasi ini bisa juga di setiap kementerian, di setiap departemen, di setiap lembaga-lembaga pendidikan itu juga bisa
disisipkan. Ya, tidak harus yang di sekolah, tidak harus lewat kurikulum, tapi guru siapapun sebetulnya bisa mengajarkan, menyisipkan tentang korupsi. Bahwa korupsi itu merugikan negara, merugikan rakyat. Jadi dengan demikian, korupsi di era Presiden Prabowo merupakan hal yang mendapat perhatian utama. Semoga saja korupsi di Indonesia kurang secara signifikan. Syukur bisa habis total sehingga kemakmuran rakyat Indonesia betul-betul dapat terwujud dengan baik. Apalagi Presiden juga menekankan tentang pentingnya untuk kesejahteraan rakyat, ya, bukan kesejahteraan para pejabat. Ini kuncinya. Jadi sekali lagi, Presiden secara terus-menerus menekankan pentingnya tentang anti korupsi dan mengatasi korupsi tidak berlangsung dengan baik. Ya, jadi syukur bisa hilang dan investasi dari para investor asing bisa masuk ke Indonesia secara berduyun-duyun sehingga pembangunan yang semakin meningkat dan rakyat juga memiliki pekerjaan yang baik sehingga rakyat juga menikmati kesejahteraan yang tersedia di bumi Nusantara yang kaya raya ini. Oke, sampai di sini perbincangan kita.